Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bersama-sama dalam mesbah doa. So itu mari sama-sama, saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita semua alami. Sebab itu mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati, kita mau naikkan setiap ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan dan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah pujian dan penghormatan kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau pujianku, Engkau sembah. Yang kami tinggikan hanya nama Yesus. Terima kasih kami bersyukur. Mari naikkan pujian-Mu, mari sembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan
Kami datang Tuhan, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami datang menyembah, Ku sembah Kau segala pujian dalam bagi-Mu Tuhan. Ku tersungkur Haleluya. di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah pujian bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Haleluya. Kami bawa setiap hati kami malam hari ini datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama malam hari ini, mari nikmati kasih Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan, dalam setiap musim kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu hati kami percaya, kami menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang hidup, Engkau yang kudus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengangkat pujian dan penyembahan kami. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, Pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Satu kali lagi mari bersama naikkan pujian-Mu, mari sembah. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh haleluya, Engkau yang layak Tuhan. Kami menaikkan pujian hati kami. Kami agungkan Tuhan. Sebab tak pernah berhenti kasih setiamu, pertolonganmu bagiku. terima kasih. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, menyembah-Mu, karena Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Umat-Mu dimanapun kami berada malam ini, kami mau menikmati hadirat Tuhan yang indah. Yesus, mari rasakan hadirat-Nya mengalir. Nikmati hadirat-Nya, nikmati kasih-Nya. Jesus, biar kasih-Mu mengalir untuk setiap kami Tuhan, umat-Mu yang malam hari datang menyembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hati-Mu
Engkau Tuhan di atas segalanya. Hanya nama Yesus yang layak disembah, yang layak dipuji. Hanya Engkau, hanya Kau Tuhan Yesus disembah. Haleluya. Jesus, segala kemuliaan, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami lebih lagi meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan malam hari ini. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Yesus, ya Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Raja yang layak disembah, layak dipuji, ditinggikan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak ada yang lain selain nama-Mu yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang memberi keselamatan. Hanya nama Yesus, Yesus, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau mempertemukan kembali kami bersama-sama dengan jemaat Mesbah Doa untuk belajar firman Tuhan, mencari hati Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Biarlah Bapa Engkau terus pimpin jalan hidup kami di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Biarlah kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Iya, saudara terus doakan. Saya hari ini berada di kota New York, saudara ya. Karena besok Minggu ada 3 pelayanan dan juga perayaan Natal di kota New York. Ya, di 3 gereja yang berbeda. Terus topang pelayanan saya agar semakin banyak jiwa yang diberkati Tuhan. Dan selama ya ada di Amerika ini, ya kami terus pelayanan nanti dari New York
balik langsung kami terbang ke Atlanta ya. Doakan pelayanan kami di Atlanta, lalu pulang pelayanan di Philadelphia dan ke Colorado, lalu balik lagi ke Philadelphia, New Jersey, dan akan kembali ke Indonesia pada akhir Desember. Biarlah Tuhan menyertai. Terima kasih buat dukungan saudara. Kami tetap sehat di sini sekalipun dengan suhu ya, cuaca yang sangat luar biasa dingin karena sudah di minus ya 4 sampai 5 derajat. Ya, dan beberapa bahkan sudah ada yang salju. Nanti kami akan ke Colorado. Tapi Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya juga berdoa buat saudara yang ada di Indonesia, tetap sehat, kuat, dan luar biasa. Bahkan kita selalu ya lebih lagi mengerti kehendak dan jalan-jalan Tuhan hari-hari ini. Baik saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita membaca kembali firman Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie. Nama saya Irna, Bu. Saya dari Sumba Timur, dari NTT. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan atas hidup saya. Pertama kali saya tahu channel Ibu itu saat kakak saya sedang membuka YouTube dan sedang menonton kesaksian Ibu. Saat Ibu bersaksi di satu gereja. Saat itu juga saya sedang tidur, tapi saya masih bisa mendengar ya apa yang Ibu sampaikan. Karena khotbah Ibu saya tidak mendengar semua, dan akhirnya saya penasaran. Maka saya coba membuka kembali ya khotbah Ibu, dan akhirnya saya menontonnya sampai selesai. Dari situlah saya mulai menonton semua khotbah-khotbah Ibu. Mulai dari situlah saya mengerti bagaimana menjadi Kristen yang sesungguhnya. Amin ya. Saya baru mengerti seperti apa menjadi Kristen karena dari sekian banyak pendeta yang pernah saya lihat dari cara khotbahnya, saya sangat tertarik dengan cara khotbah Ibu yang luar biasa dan sangat berbeda dari yang lainnya. Puji Tuhan ya, kemuliaan bagi Tuhan. Jujur saja selama ini banyak pertanyaan dalam hati saya. Tetapi setelah saya mendengar khotbah-khotbah Ibu, saya banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah di saat saya masih SMA, saya terinspirasi dari salah satu sinetron yang setiap malam ya dia selalu membaca kitab suci agama lain. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kenapa saya sebagai orang Kristen tidak membaca Alkitab setiap hari. Terus dalam hati saya berkata, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Jadi muncul pertanyaan itu dalam hati saya, dan mulai dari situlah Bu, setiap malam sebelum saya tidur saya membaca Alkitab. Dan setelah membaca Alkitab, saya masih mengartikannya. Tapi jujur saja Ibu, terkadang saya hanya membaca, tapi saya tidak memahami Alkitab. Pada akhirnya di saat saya sudah melihat dan menonton semua khotbah-khotbah Ibu, dari situlah saya banyak mengalami perubahan. Mulai dari secara saya berdoa yang benar, dan sampai sekarang kalau saya membaca Alkitab, saya sudah mengerti Bu setiap maksud dan arti dari firman Tuhan itu. Wow, amin ya, luar biasa, puji Tuhan ya. Tuhan itu sangat luar biasa Bu, padahal saya ini Kristen dari kecil. Tapi di saat saya berumur 20 tahun, saya baru mengerti tentang menjadi Kristen yang sesungguhnya dan seperti apa. Dan masih adalah satu lagi kebaikan Tuhan, bahwa seperti yang Ibu bilang, yang bisa melihat dan yang tahu bahwa diri kita ini berubah atau belum, yaitu hanya orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, satu waktu saya bertanya kepada kakak saya. Saya tanya, apakah dia melihat dalam diri saya ada perubahan atau tidak? Dan kakak saya bilang, ya ada. Ya, salah satunya dulu kamu tidak pernah ya menonton dan mendengarkan khotbah-khotbah. Kamu selalu nonton sinetron, tapi sekarang kamu sudah berubah, bahkan malah saya yang kurang ya menonton khotbah, kata kakak saya. Hati saya sangat bahagia Bu, karena kakak saya bilang begitu. Tuhan luar biasa. Saya juga pernah bermimpi saya khotbah di satu gereja, puji Tuhan. Karena di gereja kami ada ibadah khusus pemuda, awalnya saya memang gugup ya, karena jujur saya orangnya tidak pemberani. Tapi saya sadar bahwa semakin saya terus melatih iman saya, maka pasti Tuhan juga akan memampukan saya. Dan jika Tuhan melihat isi hati saya yang mau melayani, pasti Tuhan akan memampukan.
Itu yang menjadi pegangan saya, yang terus ya mampu diberi kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Debbie atas setiap khotbah-khotbah Ibu yang sangat memberkati dan mengubahkan hidup saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga dalam setiap pelayanan, dan shalom Bu ya dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan saudara ya, dari seorang dari NTT yang bernama Erna. Ya, dia dulunya tidak mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar. Tapi puji Tuhan sekarang ya sudah mengerti tentang pertobatan, tentang berdoa. Bahkan dulu ya tidak pernah mengerti, kalau membaca Alkitab itu tidak ngerti. Tapi sekarang puji Tuhan sudah mengerti ya. Itulah saudara ya, kalau kita mau sungguh-sungguh, kalau kita mau ya untuk mencari Tuhan, maka Tuhan tuh terlebih lagi rindu untuk memberkati hidup kita. Karena itu tetaplah setia, tetaplah mencari Tuhan ya, karena Dia Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah di Ulangan pasal yang ke-16 tentang bagaimana ya bangsa Israel merayakan 3 hari raya besar ya, 3 hari raya utama. Dan di setiap hari raya itu Tuhan meminta mereka membawa korban persembahan. Dan kita akan lanjutkan sekarang Ulangan 16 ya. Sekarang ayat yang kita lanjutkan ayat yang ke-18 ya. Judul perikopnya pengadilan yang adil. Ulangan pasal 16 ayat yang ke-18. Pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar ya, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang kuberikan kepadamu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara ya, firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka itu mengangkat ya pemimpin-pemimpin. Bahkan mereka mengangkat hakim-hakim. Ya, dikatakan ya supaya mereka itu ya ada keadilan di sana. Ya, sebab ya Tuhan menyuruh mereka mengangkat pemimpin, hakim-hakim untuk apa saudara? Untuk mengantisipasi kalau ada masalah besar di antara mereka sesama suku ya. Maka Tuhan menyuruh agar mereka mengangkat pemimpin hakim ya, dan supaya ketika mereka tiba di tanah perjanjian ya ada orang yang akan menentukan keadilan. Meskipun mereka memiliki Yosua sebagai pemimpin ya, namun ya mereka itu harus mencari memilih pemimpin-pemimpin yang lain yang sifatnya menyelesaikan masalah-masalah dalam suku-suku mereka ya. Dan mereka itu harus dikatakan mencari orang-orang yang berhikmat. Karena mereka tidak mengangkat hakim-hakim yang bijaksana dan pemimpin-pemimpin yang setia, akhirnya terjadilah saudara ya kemerosotan di bangsa itu. Terjadilah pemberontakan, ketidakadilan ya, sehingga mengganggu komunitas mereka. Dan Tuhan ya menyuruh, sebenarnya tadinya mereka mengangkat orang-orang yang memiliki hikmat Allah. Tapi ternyata ya justru mereka mengangkat orang-orang yang tidak adil, sehingga di pengadilan pun ada ketidakadilan. Dan kita melihat di sini saudara, dalam hal ini kita belajar bahwa Tuhan itu juga menginginkan di dalam satu kota atau bangsa ya harus ada pejabat-pejabat yang bijaksana dan adil. Ya, kalau mereka itu menjadi pemimpin atau pejabat tapi mereka tidak adil, ya bagaimana saudara ya mereka dapat membawa bangsa itu? Kenapa saudara? Karena ya di setiap tempat diperlukan pemimpin yang adil, baik itu dalam lingkup rumah tangga, dalam gereja, sekolah, atau pekerjaan-pekerjaan lain dalam bermasyarakat. Ketika kita gagal memilih pemimpin,
Ya, bahkan itu akan membawa banyak masalah ya di dalam kehidupan. Ya, demikian juga kalau dalam rumah tangga salah memimpin kepala rumah tangga, salah memilih, ya maka akan banyak masalah dalam rumah tangga itu. Dalam satu RT salah pilih RT ya pasti banyak masalah, apalagi sebagai hakim-hakim dan ya Tuhan berkata mereka harus memilih ya mengangkat ya hakim-hakim dan petugas-petugas ya untuk menyelesaikan masalah. Ya, Tuhan berkata di sana harus orang yang adil, memegang keadilan, jangan yang pandang bulu, jangan yang menerima suap. Ya, sebab orang yang menerima suap itu membuat buta mata. Ini juga yang perlu kita doakan di atas bangsa kita hari-hari ini, Saudara. Ya, supaya di atas bangsa kita ini terjadi tidak sebaliknya. Ya, biarlah di dalam bangsa kita hukum juga tidak terbalik ya. Jangan orang-orang menerima suap sehingga keadilan itu gampang diputar balikan. Keadilan itu dibeli begitu saja sehingga orang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita juga Indonesia supaya hal-hal ini tidak terjadi seperti bangsa Israel. Kita lanjutkan sekarang ayat 21, larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi di sini Saudara, bangsa Israel dilarang jangan menanam pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah. Ya, pada zaman dulu itu ya mereka ya masih mempercayai Saudara ya pohon-pohon ya dari tiang berhala ya mereka masih mempercayai. Saya tuh pernah ke rumah seseorang dan dia tuh berkata, "Bu, kalau di rumah itu ya harus ada pohon ini. Kenapa? Kalau kita nanam pohon ini anti setan. Kalau kita nanam pohon ini nggak akan ada setan yang datang," kata dia. Ya, saya bilang sama dia, ya setan itu nggak datang di pohon, setan itu datang di hati. Kalau hati orang itu jahat ya banyak setannya, tapi kalau hati orang itu bersih, hidupnya kudus, nggak ada setan. Bukan dari pohon, enak aja, saya bilang. Nggak ada tuh kayak begitu. Nah, masih ada orang-orang yang memiliki kepercayaan berhala-berhala. Tuhan melarang bangsa itu supaya mereka tidak menanam pohon atau tiang-tiang berhala. Jangan mendirikan tugu berhala juga, karena itu semua dibenci Tuhan, kata firman Tuhan ini ya. Tidak boleh mereka mendirikan atau membangun satu tugu berhala, tidak diizinkan Tuhan membangun tiang-tiang berhala. Ya, di bangsa Israel Tuhan melarang itu. Ya, karena itu semua dibenci oleh Tuhan, jadi tidak diizinkan. Ayat Ulangan pasal 17 ya, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan. Sebaliknya mereka juga dilarang untuk ya mempersembahkan binatang yang cacat bagi Tuhan. Tidak boleh. Yang harus dipersembahkan adalah binatang yang tidak cacat tapi yang sempurna, karena itu dipersembahkan bagi Tuhan. Ya, mari Saudara, kalau kita mempersembahkan sesuatu ya jangan yang cacat atau yang bercela, karena orang yang memberi dengan sukacita, orang yang mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan itu dikasihi oleh Tuhan. Karena itu ketika kita mempersembahkan hidup kita, harta kita, atau apapun yang kita miliki bagi Tuhan, mari kita persembahkan itu dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, dan karena kita mau memberi yang terbaik. Ya, jadi tidak boleh mempersembahkan yang cacat. Ya, ayat yang berikutnya di hukuman mati untuk penyembah berhala. Kita masuk di perikop. Ya, hukuman mati judul perikopnya untuk penyembah berhala. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu,
Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh. Orang yang dihukum mati atas keterangan 1-2 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Ya, kalau hanya 2 atau 3 orang saksi tidak boleh dihukum mati, saudara, berarti harus dipastikan ya. Jadi saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengahmu. Tuhan sangat membenci penyembahan berhala. Karena itu setiap orang yang menyembah berhala harus mati pada zaman itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, tidak boleh menyembah berhala. Karena itu saudara, kita belajar malam ini untuk terus setia kepada Tuhan dan berpegang kepada janji dan firman-Nya. Saya berdoa setiap kita terus mencari Tuhan hari-hari ini di tengah masa-masa yang sulit, di tengah masa-masa yang sukar, biar kita mau tetap setia. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami untuk terus setia mencari Engkau, taat kepada firman-Mu dan melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki di hidup ini, tidak dengan bersungut-sungut, bukan yang cacat tetapi yang terbaik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Misbah Doa yang sedang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami perkatakan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang ada beban berat, hutang piutang, masalah keuangan, yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terikat dengan dosa-dosa, biar Tuhan lepaskan dan bebaskan supaya hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kau juga memberkati hari hidup punya keturunan, diberikan kandungan yang terbaik, anak yang terbaik, keturunan ilahi Tuhan berikan. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, berkati Tuhan agar hidupnya senantiasa dalam perkenanan Tuhan dan apa yang dia lakukan berkenan di mata Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan dan semua lembaga-lembaga yang ada, TNI, Polri dan semua hakim-hakim yang ada Tuhan, jaksa, Engkau berikan keadilan agar mereka boleh memimpin dengan keadilan yang dari Tuhan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah sehingga orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, khusus hamba sedang berada di Amerika. Tuhan memberkati semua negara-negara bagian di dalamnya. Engkau memberkati, roh takut akan Tuhan tercurah atas kota ini. Lawatan-Mu terjadi, ada begitu banyak orang yang mencari penghiburan di luar Tuhan. Mereka melakukan kenajisan, narkoba, bahkan apapun Tuhan. Hamba lepaskan berkat atas kota ini, terutama hamba sedang ada di New York. Lawat kota New York ini Bapa, dan hujan pertobatan terjadi di kota ini. Terima kasih Tuhan, biarlah atmosfer surgawi boleh ada di kota ini dan orang bertobat, menyerahkan diri datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, ampuni segala kedagingan kami, ampuni Bapa segala kealpaan kami, dan bawa kami dalam kekudusan-Mu. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Selamat malam yang ada di Indonesia, selamat pagi yang ada di Amerika. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus, selama